disetit, bos. Ini adalah gerombolan rakyat Indonesia yang nggak punya otak. Mes, kumis, lo aja tuh, kumis ditebelin, jidat segede itu tapi otaknya kosong. Jelas Gibran itu melindungi mafia yang sudah ada di eranya bapaknya. Lo itu kalau mau bikin konten, carilah bukti-buktinya dulu yang valid gitu loh, Mes Kumis. Kayaknya lo itu rada-rada ya, stres gitu ya. Sebenarnya yang nulisin naskah kamu itu siapa? Yang nulisin naskah lo buat lo bikin konten itu yang nulis siapa? Blog-blog. Dan di situ lo bilang bahwa Gibran melindungi mafia beras di era bapaknya. Emangnya waktu bapaknya Gibran itu menjabat sebagai presiden, Gibran udah pernah jadi wakilnya gitu, blog-blog. Jelas 2014 sampai 2019 itu Pak Jokowi itu wakilnya Caplin atau Yusuf Kala. Terus Pak Jokowi itu menjabat lagi dari 2019 sampai 2024. Dan itu wakil presidennya adalah Bapak Ma'ruf Amin. Kenapa lu bisa langsung menebak bahwa yang melindungi mafia beras itu adalah Gibran? Coba saya dikasih bukti. Satu aja. Buktinya mana? Buktinya mana? Ya, satu aja bukti. Saya itu cuma nggak ingin, Mes Kumis, kamu itu sebenarnya buat hiburanku. Tapi gua itu cuma nggak pengen kalau lo itu ditangkap gara-gara penyebaran hoax, penyebaran fitnah, Mes Kumis. Gibran itu kan jadi wapres di era Pak Prabowo. Seharusnya wapres itu mendukung langkah Mentan Amran kalau wapres tidak berniat melindungi mafia. Tapi kok malah kebalikannya, wapres malah marah-marah ketika Mentan Amran membongkar jaringan yang ada kaitannya dengan pejabat tinggi negara. Otak kalian gimana itu? Dan Gibran juga mendukung Mentan atas kinerjanya yang bagus. Ini loh buktinya. Yang tadi requestnya kan traktor, combine harvester, dan juga sekaligus solarnya ya Pak ya tadi ya. Oke, nanti coba kita carikan solusi. Dan ini fokus dari kabinet merah putih ini udah jelas. Perintahnya Pak Presiden jelas banget. Swasembada pangan, kesejahteraan petani. Itulah kenapa Pak Menteri ini intens sekali turun ke lapangan. Dan kita ingin mempermudah semua, mempermudah pekerjaan Bapak Ibu dengan mensupport dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah sekarang lo itu jangan cuman omong kosong doang. Dengan opini-opinimu yang kayak paut sih kalau menurut saya. Pantes lo gue ajak debat nggak pernah berani kok. Padahal kan di situ udah ada klarifikasi dari Menteri Pertanian Mes, bahwa yang menegur Amran itu adalah wapres yang dulu. Coba saya minta bukti satu aja. Gibran itu yang menegur Amran untuk melindungi mafia beras. Dan Mes, satu bukti itu aja. Buktinya mana? Gue tunggu ya blog goblok. Oh iya blog goblok. Kalau lo bikin VT cari data lebih dahulu ya blog. Nanti biar nggak timbul fitnah blog goblok. Lo itu bisanya cuman bikin gaduh blog goblok. Ini barusan saya dapat info nih. Kan si Kumis itu membahasnya kemarin cuman ijazah palsu terus gitu. Dan akhir-akhir ini si Kumis itu tetap nyalain Mas Gibran terus. Gara-gara Kumis itu setiap hari uploadnya cuman ijazah palsu terus. Nih ternyata kondisi Kumis saat ini seperti ini nih. Mulyono. Iki lempung dinai nyawa yang ngene iki wujude. Delok. Ternak kebo berulah lagi. Orang yang katanya cerdas tapi aslinya goblok. Gini loh lek, kalau cuma berita tulisan itu siapapun bisa membuat lek. Berita tulisan itu siapapun bisa mengedit.
itu bisa diedit, kecuali pidato resmi dari yang bersangkutan, itu baru bisa dipercaya. Kalau kamu membuat berita, mengutip berita dari sekedar tulisan tanpa pidatonya yang bersangkutan langsung, itu namanya goblok, lek-kelek. Gini loh Mes, Kumes, lo tahu media enggak? Di media tertulis ya, seperti contohnya Kompas, iNews, itu isi tulisannya sama persis dengan orang yang berpidato, Mes. Soalnya apa? Itu kan medianya banyak. Contohnya seperti Kompas TV. Nah, menyiarkan apa? Siapa yang pidato yang disyuting sama Kompas TV. Nah, sedangkan media Kompas TV yang berbentuk tulisan, nah, itu isi tulisannya itu semuanya sama dengan orang yang berpidato di televisi. Gitu loh, Mes. Jadi nggak kayak lu yang sukanya membuat berita dengan opinimu sendiri. Padahal opinimu itu cuman ngawur, Mes, Kumes. Tak kasih tahu ya, Mes, media itu berbadan hukum, Mes. Jadi apabila ada orang yang mengedit tulisannya, misalnya sumbernya dari kompas.com gitu ya, atau iNews gitu, jadi siapapun orangnya yang mengedit atau mengganti tulisan dari media tersebut, itu ada hukumnya, Mes, Kumes. Dan bisa dilaporkan ke ranah pidana, Mes. Semua orang, entah itu ternak onta, entah itu ternak kebo, entah itu anak jenderal atau ternak Mulyono, itu juga pada nggak berani ngedit tulisan di media itu, Mes. Soalnya apa? Nanti yang ngedit pasti akan ditelusuri dan akan dipidanakan. Karena apa? Karena pencemaran nama baik di media tersebut. Entah itu yang ngedit lah, entah itu yang fitnah kayak lo inilah. Nah, itu bisa dipenjarakan sama media. Atau lo mau gue laporin ke media Kompas atau media iNews gitu, biar lo ditahan. Soalnya dari nada bicara lo, ini lo itu udah memfitnah media, Mes. Dan itu bisa masuk ke penjara. Pencemaran nama baik media tersebut. Dan yang menulis di media tersebut itu adalah para jurnalis yang bekerja di media untuk mengedit tulisan di media tersebut. No, contohnya Kompas itu media yang paling terpercaya. Kompas itu selain punya stasiun TV, juga punya media yang tertulis, Mes. Jadi pidato-pidato orang yang ada di TV itu hanya diambil sama media yang tertulis, dan kata-katanya yang pidato tersebut itu tidak dirubah sama sekali sama media, Mes, Kumis. Nih contohnya nih, Kompas itu media terpercaya. Nah, selain itu Kompas juga berbadan hukum. Selain itu, apabila ada orang yang mengedit tulisan atau memfitnah media tersebut, itu ada pasalnya nih. Dan kalau mau melaporkan orang yang telah memfitnah media tersebut, nih ada juga nih, lapornya kemana? Laporin nggak ya, Kumis ya? Gimana menurut teman-teman? Kira-kira saya laporin nggak tuh si Kumis tuh? Lo kan bilang bahwa lo lebih percaya dari melihat pidato secara langsung daripada dengan tulisan. Karena menurutmu kalau melihat orang yang pidato itu tidak bisa diedit, gitu kan, Mes, maksudmu? Padahal orang-orang yang berpidato itu paling gampang untuk mengeditnya. Tinggal dipotong-potong aja videonya. Cerdas sih boleh, Mes, tapi jangan kebablasan. Nanti jadinya bego kayak kamu ini. Ada tuh video itu yang mengatakan Bu Mega
membuat sayembara 16 miliar itu dari VT-VT itu, pasti kamu percaya itu seperti yang seperti itu. Kalau saya mah nggak percaya VT-VT, kalau nggak yang bersangkutan langsung itu saya nggak bakal percaya. Apalagi sekedar tulisan-tulisan, siapapun bisa mengedit, apalagi buzzer-buzzer Jokowi itu kerjaannya begitu, mengedit dan memutarbalikkan fakta. Kan tadi lo bilang kan bahwa gua percaya dengan omongan Megawati tentang sayembara 16 miliar itu kan. Lo baru tahu emangnya, Mes. Gua nggak percaya sama sekali dengan berita tersebut. Dan itu sudah saya upload di VT saya. Udah agak lama tuh saya malah nguploadnya. No, buktinya di sini, no. Lo lihat aja tuh. Saya lebih percaya pidatonya Pak Andi Amran Sulaiman dibanding berita yang sekedar tulisan, nggak ada pidatonya. Paham? Paham. Sakarepmu lah, Mes. Yang penting lu seneng, daripada lu stres malah nyusahin keluargamu nanti. Lempung nak dine nyawa yo ngeyele ngene iki. Ndelok kok.